Bismillahirrahmanirrahim. An hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhum ba'sa'u wa dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Di dalam ayat suci Al-Quran Al-Baqarah ayat 214 ini banyak yang menafsirkan, tetapi saya akan membacakan yaitu dua ahli tafsir, yaitu pertama yaitu tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu pakar tafsir abad 14 Hijriah. Di sini beliau menafsirkan bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 214 beliau menafsirkan Allah menggambarkan bahwasanya Dia sudah pasti akan menguji hamba-hambanya dengan kesenangan dan kesengsaraan serta kesulitan sebagaimana yang Dia lakukan terhadap orang-orang yang sebelumnya. Karena itu adalah sunnahnya yang berjalan, yang tidak berganti dan tidak berubah, yaitu bahwa barang siapa yang menegakkan agama dan syariatnya, ia pasti akan diuji apabila dia bersabar dalam perintah Allah dan tidak mempedulikan kesulitan yang menghadang di hadapannya, maka dia adalah orang yang benar dan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dan jalan kepemimpinan. Dan barang siapa yang menjadikan fitnah ujian manusia sebagai siksa dari Allah, yakni bahwa dia terhalang oleh segala kesulitan dari tujuan yang ditempuhnya, dan dia dibelokkan oleh cobaan-cobaan dari maksud dan sasarannya, maka dia adalah pembohong dalam pengakuan keimanannya, ketika keimanan itu bukanlah dengan kekaguman, angan-angan dan sebatas pengakuan, hingga perbuatan yang akan membenarkan atau mendustakannya. Nah, sesungguhnya telah terjadi pada umat-umat terdahulu apa yang diceritakan oleh Allah tentang mereka. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, yakni kemiskinan dan penyakit pada tubuh mereka, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, dengan berbagai macam ketakutan seperti ancaman pembunuhan dan pengusiran. Harta mereka diambil, pembunuhan orang-orang yang dicintai, dan macam-macam hal yang berbahaya, hingga kondisi mereka memuncak, dan goncangan itu membuat mereka merasa bahwa kedatangan pertolongan Allah itu lambat, padahal mereka yakin akan kedatangannya. Kita teringat dengan peristiwa yang sekarang ini, peristiwa Palestina. Selanjutnya dalam tafsir ini, akan tetapi karena situasi yang dahsyat dan kesulitan yang itu, hingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datang pertolongan Allah? Dan ketika datang pertolongan Allah pada kesusahan, dan setiap kali perkara telah terasa sulit kemudian menjadi lapang, Allah berfirman, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Demikianlah setiap orang yang menegakkan kebenaran itu pasti akan diuji. Dan ketika persoalannya semakin sulit dan susah,
lalu ia bersabar dan tegar menghadapinya, niscaya ujian tersebut akan berubah menjadi anugerah untuknya dan segala kesulitan itu menjadi ketenangan. Lalu Allah mengusulkan semua itu dengan kemenangannya atas musuh-musuhnya serta mengobati penyakit yang ada dalam hatinya. Ada dulu ya sebentar. Bahwa pertolongan Allah itu lambat, padahal mereka yakin akan kedatangannya. Akan tetapi karena situasi yang dahsyat dan kesulitan itu hingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Dan ketika datang pertolongan Allah pada kesusahan dan setiap kali perkara telah terasa sulit kemudian menjadi lapang, Allah berfirman, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Demikianlah setiap orang yang menegakkan kebenaran itu pasti akan diuji. Dan ketika persoalannya semakin sulit dan susah, lalu dia bersabar dan tegar menghadapinya, niscaya ujian tersebut akan berubah menjadi anugerah untuknya. Dan segala kesulitan itu menjadi ketenangan. Lalu Allah mengusulkan semua itu dengan kemenangannya atas musuh-musuhnya serta mengobati penyakit yang ada di dalam hatinya. Ayat ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 142. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 1-3. Ketika ujian itu ada, maka seseorang menjadi mulia atau menjadi hina karenanya. Jadi kita ketika diuji, di situ ada dua sisi yang bertolak belakang. Apakah dengan ujian tersebut orang tersebut akan menjadi mulia, atau dengan ujian tersebut orang tersebut akan menjadi hina? Jadi bagaimana orang tersebut menyikapinya ketika mendapatkan ujian? Selanjutnya kita dalam ayat tersebut terjemah dari tafsir Ibnu Katsir. Di sini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga sebelum kalian diberi cobaan dan ujian sebagaimana yang diuji kepada umat-umat sebelum kalian, sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, yaitu penyakit, malapetaka, dan penderitaan. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Al-Aliyah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Murrah Al-Hamdani, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dahak, Ar-Rabi bin Anas, As-Sudi, dan Muqatil bin Hayyan mengartikan Al-Basa dalam ayat ini adalah kefakiran. Ibnu Abbas mengatakan Al-Dara adalah penyakit, dan Zulzilu yaitu mereka takut terhadap musuh dengan goncangan yang dahsyat dan diuji dengan ujian yang besar, sebagaimana yang tercantum dalam hadis sahih tentang Khabbab bin Al-Arad bahwa dia pernah berkata,
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau meminta pertolongan untuk kami?" Rasulullah menjawab, "Sungguh sebelum kalian ada orang yang diringkus, kemudian digalikan lubang baginya dan ia ditimbun di sana, dan sebuah gergaji besi diletakkan di tengah kepala mereka, sehingga gergaji tersebut membelah kepala mereka. Tetapi mereka tidak menyimpang dari agama mereka. Lalu mereka disisir dengan sisir besi di antara daging dan tulang mereka. Tetapi hal itu tidak membuat mereka menyimpang dari agama mereka." Lalu beliau melanjutkan, "Demi Allah, sungguh Allah akan menyempurnakan urusan ini, sehingga seorang yang mengendarai untanya dari Sana'a ke Hadramaut tidaklah merasa takut kecuali hanya kepada Allah dan serigala terhadap kambingnya, tetapi kalian terlalu tergesa-gesa." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta." Surat Al-Ankabut terkait hal ini terjadi peristiwa yang agung bagi para sahabat Nabi, yaitu perang Ahzab, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka. Disitulah diuji Allah orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan-goncangan yang sangat. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, "Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya." Di dalam surat Al-Ahzab ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, "Apakah kalian telah membunuhnya?" Dia menjawab, "Ya." Heraklius bertanya, "Bagaimana peperangan itu terjadi di antara kalian?" Dia menjawab, "Pertempuran antara kami terjadi dengan bantahan dan cemoohan di antara kami, dan di mana kami saling mempertikaikan dan merendahkan suatu sama lain." Heraklius berkata, "Demikianlah para rasul diuji. Kemudian akhirnya akan datang kemenangan kemenangan bagi mereka. Firman Allah sebagaimana halnya orang-orang yang dahulu sebelum kamu, yaitu sebagaimana firman Allah, mereka telah kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya dari mereka, itu musyrikin Mekah, dan telah terdahulu tersebut dalam Al-Quran perumpamaan umat-umat masa dahulu. Nah, di sini di dalam surat Az-Zukhruf dan firman-Nya, mereka ditimpa oleh Allah malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Yaitu mereka meminta kemenangan atas musuh mereka dan berdoa agar didekatkan dengan jalan keluar ketika dalam kesempitan dan penderitaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu adalah kemudahan, sesudah kesulitan itu adalah kemudahan,
surat Asy-Syarah, sebagaimana ketika mengalami penderitaan akan memohon pertolongan, diturunkan untuk menyelesaikan penderitaan itu. Oleh karena itu Allah berfirman, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah, inilah beberapa tafsir yaitu dari Ibnu Katsir. Jadi kita dapat ambil hikmatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 214, yaitu pada dasarnya sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Dan bagaimana kita menyikapi ketika Allah menguji suatu peristiwa, apakah ujian itu akan mendapat kemuliaan seseorang atau akan mendapat hinaan orang tersebut. Ini mengingatkan saya ketika beberapa minggu yang lalu ketika saya menghadapi hajat, itu banyak sekali ujian-ujiannya, dan saya tetap husnudzon kepada Allah bahwa pertolongan Allah itu akan dekat. Ketika kita husnudzon kepada Allah, ketika kita meminta pertolongan kepada Allah dan kita ridho terhadap ujian-ujian itu, dan kita yakin bahwa semata-mata ujian itu adalah akan meningkatkan derajat kita, dan ujian itu adalah semata-mata akan membawa hikmah ketika kita husnudzon terhadap kejadian itu. Mungkin ayat Quran ini mengingatkan kepada saya, mudah-mudahan bisa menjadi peringatan juga bahwa ujian itu akan senantiasa kita alami selama kita masih hidup, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Ujian Allah itu akan mengangkat derajat kita menjadi orang yang mulia dan bukan menjadi orang yang hina, dan yakin setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti Mang Haji Udin yang akan lebih menjelaskan secara detail. Saya hanya membacakan saja dari beberapa ahli tafsir. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum melewati ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian Allah di ayat itu dia contohkan adalah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan al-ba'sa, dengan kemiskinan. Menurut orang gampang dan terboga duit, gampangnya punya uang. Terus ad-dharra itu penyakit. Jadi ini dua contoh di ayat 214 surat Al-Baqarah ini, dua contoh ujian yang pahit ya. Baik. Padahal di Quran itu ada contoh lain dari cobaan Allah, yaitu cobaan yang enak ya. Tapi di ayat 214 ini dicontohkan hanya dicontohkan ujian Allah yang sifatnya takdir yang kurang enak kita rasakan, seperti penyakit dan tadi kemiskinan. Juga contoh yang lain di ayat itu ada berupa guncangan kepada jiwa karena misalnya ketakutan ya. Jadi diuji dengan ketakutan. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menguji? Dijawab, ada jawaban di Quran, 5 jawaban tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Pertama tadi disebut mengutip surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Apakah ahasiban nas, apakah manusia mengira bahwa dengan mengucapkan beriman, kemudian Allah tidak akan menguji?
apakah seperti itu perkiraan manusia gitu ya. Jadi apakah kalau kita beriman kemudian tidak diuji gitu oleh Allah gitu. Maka di ayat berikutnya walaqad fatanna alladziina min qablihim sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Sebelum mereka itu ya sebelum kita, banyak orang beriman juga diuji oleh Allah. Jadi tidak cukup hanya mengatakan saya beriman lalu Allah tidak akan diuji. Tidak, tetap yang beriman juga diuji. Sebab nyatanya banyak golongan yang beriman juga diuji. Yang paling berat ujiannya di hadis adalah golongan para rasul dan golongan para nabi. Padahal mereka itu beriman, pasti beriman para rasul dan nabi. Malahan ujian bagi mereka yang beriman ini golongan para rasul dan nabi, malahan ujiannya lebih dari kita. Jadi nabi itu disebut ujian yang paling berat adalah para nabi, al-anbiya, summal amsal, kemudian di bawah level nabi, di bawah level nabi. Jadi nabi juga diuji, malah disebut oleh nabi lebih berat. Contohnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat ini adalah ujian tentunya. Syariat itu misalnya contoh syariat kurban. Kita oleh Allah hanya disuruh nyembelih domba, nyembelih sapi. Loh, kalau Nabi Ibrahim suruh nyembelih apa? Anaknya, sembelih itu gitu ya. Berat kan? Gitu. Jadi kalau gitu contohnya, kalau Nabi langsung disuruh nyembelih anaknya gitu. Kalau kita ini nyembelih bukan nyembelih orang, anak bukan, tapi nyembelih binatang. Itu bukti bahwa Nabi itu lebih berat daripada kita ujiannya. Banyak contoh-contoh yang lain. Contoh lagi di Quran banyak sekali. Contoh Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh termasuk orang yang beriman pasti, karena golongan Nabi dan Rasul ini. Masuk golongan Nabi dan Rasul. Nabi Nuh itu di Quran sampai ada surat Nuh, menggambarkan jadwal pengajian Nabi Nuh juga. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Gusti, saya ini berdakwah menghadapi kaum siang malam. Jadi jadwal pengajiannya itu siang malam. Iya, kalau kita ini kan 1 minggu. Kalau ada halangan juga libur kan. Kalau Nabi Nuh itu siang malam. Da'autu qaumi lailan wa nahara. Tapi kenyataannya falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi saya pun tiap malam mengajak, setiap siang malam mengajak berdakwah, itu tidak nambah banyak orang, malahan banyak yang lari, kata Nabi. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastawsaw siyabahum. Yang hadir juga, kata Nabi Nuh itu, yang hadir juga itu menutup telinga mereka dan juga menutup muka mereka. Jadi kan ujian bagi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dalam dakwahnya diuji. Jamaahnya tidak nambah banyak katanya, malah nambah sedikit gitu ya. Di Quran dijelaskan nanti di surat Hud ya. Wa ma amana ma'hu illa qalil ya. Wa qala rkabu fiha bismillah majriha wa mursaha. Nabi Nuh itu yang beriman ya sedikit. Diajak dakwah tidak nambah lebih banyak, lebih sedikit lagi. Yang hadir sisanya, yang hadir ke pengajiannya juga menutup telinga dan menutup mata. Nabi Nuh itu diuji dengan demikian. Yang masalahnya adalah Nabi Nuh menghadapi situasi yang begitu itu, kuat sabarnya itu berapa lama? Maka di Al-Quran di surat Al-Ankabut disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fala bisafihim alfa sanatin illa khamsina ama." Nabi Nuh menghadapi kaum yang didakwahi dengan gambaran seperti tadi, yang hadir menutup muka, menutup telinga. Nabi Nuh itu sanggup 950 tahun menghadapi orang itu. Itu kan apa kita berarti itu? Berarti Nabi Nuh sabar ya, sabar ya.
sabar menghadapi cobaan yang demikian itu ya. Gitu. Nanti ada yang Nabi diuji dengan penyakit misalnya, Nabi Ayub misalnya. Ada Nabi yang diuji dengan kemiskinan, Nabi Isa itu, sampai tidak punya rumah itu. Kalau kita tidak punya rumah, minimal kan kontrak. Nabi Isa itu udah kontrak acan, tidak punya rumah aja Nabi Isa itu. Tapi hebat. Jadi kita melihat mereka bukan ujiannya saja, tapi mereka menghadapi itu tuh gimana itu, gitu kan. Nabi Isa itu yang tidak punya rumah, Nabi paling miskin. Itu terlihat. Kalau Nabi Isa ini puasa ya, tapi rajin puasa itu, tidak punya rajin puasa. Nabi Isa itu kalau puasa penampilan segar, kemudian rambut kelimis gitu disisir, cengar gitu ya, perlenten bahasa kita sekarang itu. Ya, bandingkan dengan kita. Jadi Nabi menghadapi begitu itu bandingkan dengan kita. Kalau kita kan kalau musim Ramadan 1, 2 hari, 3 hari pertama Ramadan tuh ketinggali leles gitu. Biasanya kan gitu ya. Seketik nyeduh kan gitu. Jadi layu gitu ya gitu. Padahal belum pernah kelaparan kita ya. Jadi kita mencontoh dari mereka, mencontoh ketika diuji, mencontoh kesabarannya, kesabaran. Maka ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tujuan Allah menguji kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Allah menguji supaya diketahui siapa yang mujahid itu yang sungguh-sungguh, dan siapa yang penyabar. Jadi dengan ujian ketahuan siapa yang sabar, siapa yang sungguh-sungguh dalam ujian. Misalnya pengajian nih, sekarang udah hujan. Kalau diuji dengan hujan, ketahuan siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak. Ketahuan nanti. Kalau tidak ada ujian model sekarang, tidak ketahuan siapa ini yang paling sungguh-sungguh ini. Tidak dapat banyak kan? Iya, tidak ada hambatannya. Coba kalau ada halangan nanti ketahuan siapa yang sungguh-sungguh gitu. Sanu gogoh gitu ya. Ayak payung mangkat gitu ya, bisa gitu ya. Tapi nanti juga saya punya payung tapi tidak mangkat. Ada yang begitu pasti itu nanti. Jadi ternyata nanti juga masalah menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala bukan perkara fasilitas. Untuk menghadapi ujian itu bukan fasilitas, bukan. Coba logikanya begini aja, gampangnya itu. Ke masjid ya, jarak rumah ke masjid gitu ya. Kira-kira saya bertanya ya, orang yang jalan kaki ke masjid dengan yang berkendaraan lebih cepat mana datangnya masjid? Yang berkendaraan pasti, kata akal logika kita ya. Tapi nanti kenyataannya, apakah setiap orang yang punya kendaraan mau ke masjid? Coba kita lihat di masjid. Apakah tiap waktu sholat kemudian ngantai ya, ngantai apa itu? Berjejer kemudian kendaraan-kendaraan yang dipergunakan oleh orang punya kendaraan ke masjid, kan enggak. Yang datang ke masjid justru banyak orang yang jalan kaki. Coba. Ini menunjukkan bahwa fasilitas itu belum tentu menunjang kita untuk menghadapi cobaan-cobaan, belum tentu. Jadi akhirnya di sini nanti kesabaran itu bertalian dengan masalah keimanan ya, keimanan. Jadi keimanan ini nanti yang penguatnya itu ya, penguatnya itu keimanannya. Iya, itunya. Baterainya itu kalau di HP itu baterainya itu keimanan tuh, yang menjadikan mangkat itu. Walaupun HP-nya baru tapi tidak ada baterainya, orangnya sehat tapi tidak punya keimanan, mual mangkat, mual. Tapi walaupun orangnya sakit punya keimanan pasti kekeh. Di nama-nama saya gitu ya.
Wallahu alam. Jadi di ayat 31 surat Muhammad, Allah menguji supaya diketahui siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang penyabar. Yang kedua, masih di surat Al-Ankabut tadi ayat 2 dan 3, Allah menguji supaya diketahui alladzina shadaqu wa la ya'lamanul kadzibin. Siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang berbohong dalam keimanannya, ya. Shadaqu dan kadzibin. Akan diketahui siapa yang benar keimanannya, siapa yang berbohong dalam keimanannya. Tujuan Allah menguji itu. Terus yang ketiga, tujuan Allah menguji kita di Quran tadi disebutkan memang hidup ini adalah ujian kan. Sebenarnya Allah di ayat 2 Al-Mulk itu alladzi khalaqal mauta wal hayata itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang itu memang ujian. Maka tujuan ujian dari Allah Subhanahu wa taala terlihat di sini adalah ingin ketahui siapa yang terbaik amalnya. Siapa yang terbaik amalnya. Itu di antaranya. Kemudian di ayat yang lain surat Al-Kahfi ayat 7 Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Mirip dengan ayat 2 surah Al-Mulk tadi. Supaya diketahui siapa yang terbaik amalnya. Siapa yang terbaik amalnya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, Allah menguji agar diketahui siapa yang bersyukur, siapa yang kufur nikmat. Ayatnya jelas, sering terdengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Jadi ketika Allah menguji, kalau ini ujiannya enak ini. Allah menguji dengan enak, ingin diketahui siapa yang bersyukur, siapa yang kufur, ya. Yang kufur nikmat, siapa yang mensyukuri nikmat, siapa yang mengkufuri nikmat. Ini contohnya di Quran langsung dua-duanya kasih contoh. Dikasih yang bersyukur, dikasih yang kufur juga contohnya itu. Yang bersyukur itu Nabi Sulaiman. Ujiannya sama. Ini dua orang diuji dengan kekayaan, yaitu Nabi Sulaiman dan Qarun, ya. Tapi berbeda kemudian, walaupun satu macam ujian. Jadi diuji dengan kekayaan yang melimpah banyak. Nabi Sulaiman itu di Quran punya doa, hada min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Maka nanti doanya Nabi Sulaiman disebut di Quran, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa taqirni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nabi Sulaiman diuji dengan kekayaan, beliau memilih syukur. Bersyukur. Jadi kekayaan Nabi Sulaiman itu tidak hanya dinikmati oleh Nabi Sulaiman, nanti dibagi-bagi dengan kaumnya, dengan orang. Nabi Sulaiman diceritakan di Quran itu surat An-Naml itu punya dapur umum. Nabi Sulaiman itu hampir tiap hari botram. Ini bahasa sekarang ya, botram, makan bersama. Piringnya itu sama dengan besarnya balong. Kalgifan di sebelah Quran itu. Di surat Saba disebut Allah Subhanahu wa taala. Piringnya Nabi Sulaiman sampai digambarkan besarnya itu. Besarnya piringnya Nabi Sulaiman kalgifan di sini, seperti balong, seperti kolam yang besarnya itu. Kalau kita sekarang makan kan yang banyak digemari kuliner kan nasi kucing. Kalau nasi kucing banyak sedikit. Nasi kucing itu sancrat. Sahuapun segini itu juga dimakan sendiri kan. Jadi bandingkan dengan Nabi Sulaiman, piringnya itu seperti kolam istilahnya dalam Quran. Di surat Saba itu ceritanya. Lihat nanti surat Saba ceritanya. Banyak yang makan. Iya, nanti banyak yang makan di situ. Makan bersama. Nabi Sulaiman diuji dengan kenikmatan, beliau memilih syukur.
Tapi ada orang juga yang diuji dengan kenikmatan, yaitu Qarun, itu memilih kufur dan takabur. Di Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naml dan Al-Qasas. An-Naml. Itu kata Qarun di hadapan kekayaannya yang Allah uji itu, kata Qarun, "Hada ala ilmin indi." Saya punya kekayaan begini ini karena kehebatan ilmu saya. Jadi tidak dia aku Allah. Allah sebagai memberi kenikmatan, beri rezeki, tidak dia aku. Gitu. Ini karena kehebatan ilmu saya. Hada ala ilmin indi. Timbul, sayanya itu timbul. Gitu ya. Jadi bukan Allahnya yang ditimbulkan, yang disebut-sebut pemberi nikmatnya itu. Kalau Nabi Ibrahim kan tadi bilang begini, kan Nabi Ibrahim gini bicaranya itu. Hada min fadli rabbi. Ini karunia dari sebagian karunia Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang diakui. Tapi kalau Qarun tidak mengakui Allah. Ini adalah kekayaan, ini adalah kehebatan atas kehebatan ilmu saya. Nauzubillah min dzalik. Jadi belum tentu orang yang diuji dengan kenikmatan yang sama menghasilkan sikap yang sama, belum tentu ya. Gitu ya. Jadi tergantung keimanan pada tiap-tiap orang itu ya. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menguji kita akhirnya agar diketahui siapa yang nanti dengan ujian itu bisa memasukkan ke surga atau dengan ujian itu malah ke neraka. Allah berfirman di surah Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyamizallahu al-khabis minat thayyib ya. Dengan ujian itu Allah hendak memisahkan ya. Siapa yang khabis, siapa yang buruk, anu bakal terjerumus ke neraka. Minat thayyib, siapa yang baik, menjadi menyikapi dengan baik ujian Allah, yang akan terantarkan ke surga. Jadi demikian penjelasan kenapa Allah menguji kita gitu ya. Sebab orang yang diuji ini ingin diketahui kesabarannya, kesungguhannya, yang pada akhirnya ingin diketahui siapa yang dengan ujian itu bisa masuk surga atau justru ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan. Mudah-mudahan lulus kita menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Termasuk anak itu disebut ujian di Al-Quran itu. Disebut Al-Quran di surat Al-Anfal ayat 28. Harta, ujian yang paling berat itu dua, harta dengan anak. Jadi harta dan anak itu termasuk ujian yang terberat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini yang banyak orang terhalangi oleh ini, terhalangi ibadah dengan dua hal ini ya. Harta dengan anak di Al-Quran. Maka Allah sayang kepada orang yang mukmin. Allah berfirman ditutup sayangnya Allah ke mukmin itu bilang begini, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang beriman, anak kamu, harta kamu jangan menghalangi zikir pada Allah ya. Gitu kira-kira bahasa Allah. Jadi Allah sangat sayang kepada orang mukmin itu agar kalau diuji dengan harta, diuji dengan anak, jangan sampai terhalangi zikir ibadah pada Allah. Contoh mungkin misalnya yang punya anak kecil ya, misalnya datang waktu sholat, kita biasa sholat jamaah ke masjid. Misalnya waktu sholat datang anak nangis ya, di masjid ada adzan, kita milih anak, milih adzan, gitu. Itu masalahnya. Prakteknya begitu nanti. Dan banyak contoh-contoh yang lain ya. Anak mau sekolah, kita mau naik haji, milih haji atau milih biaya anak. Itu nanti banyak sekali contoh-contoh begitu ya, banyak sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala penting, mudah-mudahan beri kecukupan bagi kita untuk menghadapi ujian-ujian Allah. Mudah-mudahan kita diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal najihin, Allahumma ja'alna sabirin, Allahumma ja'alna minal mujahidin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.